tahun baru mau ngasuh Nihiyang. Ya. Ngasuh Nihiyangnya kemana itu rahasia saya. Quality time ya Pak? Hah? Quality time. Kenapa? Quality time sama keluarga. Ya sama Nihiyang, kan tinggal satu anaknya. Yang dua udah gede-gede. Ya, ada banyak eventnya ya. Minta wawancara soal hari ini dulu seperti apa? Ya, hari ini kita mengevaluasi anggaran Provinsi Jawa Barat ya, kinerja. Tadi saya sampaikan tentang apa yang harus kita lalui dan harus kita rencanakan masa depan. Kita tahu bahwa kita mengalami beban yang begitu berat. Pertama ada beban hutang yang berat, yang keduanya penurunan pendapatan provinsi yang sangat tajam karena dana BPH, terus kemudian pajak kendaraan bermotor yang hari ini kita tahu bagaimana kondisi bisnis di motor dan mobil turun, tetapi anggaran pembangunannya meningkat, ya pasti terjadi defisit. Tapi defisit ini kita sepakat dengan teman-teman DPR, kita hadapi secara baik dan kita laksanakan terus pembangunan dan kita tidak boleh menyerah. 2026 berarti fokusnya ke mana? Masih infrastruktur. Kita menyelesaikan, nanti kan 2026 itu satu PJU ya, nanti harus terintegrasi semuanya. Dua, kita bangun jembatan-jembatan besar. Kerawang kita bangun 2 jembatan di Kerawang Barat, 2 di Bola Kapal itu kita bangun jembatan layang di Kota Bekasi. Kemudian kita ingin bangun Puncak 2, kita ingin membebaskan lahan untuk membangun jalan terusan di Padalarang agar tidak macet. Kita bikin underpass di Cimahi, kita bangun 2 jembatan di Dayakolot. Ini kan proyek-proyek besar dan kita optimis untuk bisa dilaksanakan. Amin. Ya kita kan paham Jawa Barat. Lihat aja yang paling dekat Puncelut kan habis. Nah itu menjadi fokus kita. Kita lagi mengidentifikasi ini tanah punya siapa. Kan yang menjadi kesulitan kita, tanahnya sudah milik perorangan. Nah kita lagi identifikasi tanah punya siapa. Setelah itu saya mau bertemu dengan yang punya tanahnya untuk segera dihijaukan. Kalau kawasan perkebunan gampang lah, tinggal panggil PTPN, sekarang udah berjalan. Perhutani gampang. Itu yang sulit itu adalah ketika tanahnya sudah beralih ke pemilikan. Bisa. Kalau saya selalu optimis bisa. Kenapa? Kan sudah dihentikan sekarang kan, kita terus bergerak. Kan kita tahu banjir Cirebon karena apa sih? Banjir di Bandung juga selain memang langganan, tetapi kan ada faktor tata ruang yang salah. Nah kita lagi benerin tata ruangnya, kan mulai Januari dibahas untuk dilakukan perubahan seluruh Jawa Barat. Pak, di Cirebon ada sawit? Ya itu termasuk saya gini loh, kalau mau cerita. 6 bulan yang lalu ada yang mau nanam sawit di lereng Puni Ciremai. Oh ya. Cuman saya nggak cerita kemana-mana. Saya menghentikannya melalui bupati. Oh langsung. Saya bilang hentikan, nggak boleh teruskan dan berhenti. Nah kemudian kalau yang di Cirebon ini saya nggak ada yang lapor. Padahal kalau kepala desanya lapor kan selesaikan, gubernur nggak mungkin tahu semua hal keliling tiap waktu kan. Tapi karena hari ini orang merasakan ada bencana, barulah Takut ya. Nah kalau saya sih di situ di luar peruntukannya dan bukan tanaman habitat, ya sudah ganti dengan tanaman lain. Artinya minta ditutup aja. Dan saya sudah meminta Kepala Dinas Perkebunan untuk membuat surat edaran atau pergub larangan budidaya sawit di Jawa Barat sejak sekarang. Karena dulu sudah ada, kan di Sukabumi ada, di Subang ada. Di Subang itu keluhan masyarakat itu kekurangan air itu di daerah air sawit. Jadi saya membuat larangan karena Jawa Barat mah kecil daerahnya, kemudian wilayahnya sempit. Sawit kan memerlukan areal yang sangat luas, jadi nggak cocok. Jadi Jawa Barat itu cocoknya teh, karet, kina, kopi. Kakao juga ya Pak? Ya. Tahun baru Pak, ada doa bersama untuk Aceh. Ya doa ada di masjid Gedung Sate. Terus kemudian saya menghimbau pada semuanya untuk tidak berpesta kembang api gitu ya. Dan ya manfaatkan liburan tahun baru untuk berbahagia. Ada hiburan untuk masyarakat juga nggak pada di Parang? Setiap daerah pasti punya hiburannya masing-masing. Masyarakat Jawa Barat terlalu luas, gimana ngasih hiburannya? Ya. Kalau agenda Pak Gub sendiri nanti tahun baru mau kemana nih? Tahun baru mau ngasuh Nihiyang. Ya. Ngasuh Nihiyangnya kemana itu rahasia saya. Quality time ya Pak? Hah? Quality time. Kenapa? Quality time sama keluarga. Ya sama Nihiyang, kan tinggal satu anaknya. Yang dua udah gede-gede. Saya malam tahun baru bersama Nihiyang, anak kesayangan saya. Persoalan saya berada di mana itu hak pribadi saya. Open house Pak.